Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita Pak Agus Mustafa dengan topik yang menarik nih. Semua orang bilang takdir itu ya gitu-gitu aja, tapi malam hari ini kita akan bicara tentang mengubah takdir. Gimana cara mengubahnya, takdir itu seperti apa? Malam hari ini akan dikupas tuntas oleh guru kita Bapak Agus Mustafa. Langsung kita sapa dulu beliau. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, baik Kang. Alhamdulillah. Pertama-tama makasih Pak Agus sudah kembali lagi untuk memberikan kita pencerahan, dan mudah-mudahan malam hari ini kita sudah siap untuk membuka pendengaran, penglihatan dan hati kita untuk menerima hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh Pak Agus. Monggo Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini saya diminta untuk sharing dengan kawan-kawan sekalian terkait satu tema yang bisa dianggap sebagai kontroversial, apalagi ketika dijuduli mengubah takdir. Di mana selama ini yang beredar, yang menjadi mainstream pendapat kita adalah takdir itu tidak bisa diubah. Ya sudah, kalau sudah ditakdirkan begitu, ya maka begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, seperti biasa saya akan coba presentasikan di bagian depan beberapa slide saya, dan kemudian kita nanti akan klarifikasi di dalam sesi diskusi. Saya coba share dulu materinya. Oke, terlihat ya, Kang ya. Aman, Pak. Sudah bagus. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencoba mendalami konsep takdir di dalam agama kita. Kita sering mendengar bahwa jika seseorang bicara takdir, jadi ada sebuah hadis yang seringkali dikutip, jika takdir dibicarakan, maka diamlah. Nah, di sini kalimat yang pendek ini seringkali memunculkan persepsi yang sudah mulai kontroversial. Jadi ada yang mempertanyakan, maksudnya diam itu apa? Diam itu dalam arti tidak boleh membicarakan-kah? Karena saking pentingnya takdir itu, ataukah diam itu dalam arti jangan bicara tapi dengarkan gitu ya. Jadi yang pertama, diam dalam arti tidak boleh dibicarakan karena dianggap sudahlah itu urusan Tuhan. Tapi diam yang kedua bisa diartikan sebagai dengarkan, ini hal yang sangat penting. Karena itu takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Rukun iman itu ada juga yang berpendapat, di sini juga masih kontroversi dan perlu kita klarifikasi. Rukun iman, kalau sudah menjadi iman atau menjadi bagian dari rukun iman, apakah kita itu harus percaya begitu saja dalam arti tidak boleh mengutak-atik, ya, kembali lagi ke kalimat di atasnya, diam, tidak boleh membicarakan karena sudahlah ini keimanan tidak bisa diapa-apain, atau dengarkan karena iman itu sangat penting. Dan kemudian ketika kita telusuri dari dalam Al-Quran, ternyata keimanan di dalam Islam itu bukan bermakna tidak boleh diutak-atik, harus percaya begitu saja, melainkan ternyata harus berproses. Keimanan itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan di dalam Islam itu harus berproses. Ada yang namanya ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi keimanan itu berbeda dengan sekedar percaya. Kalau kita mendefinisikan keimanan sebagai percaya, iman adalah percaya, maka itu baru langkah pertama untuk memasuki proses keimanan. Puncak dari proses keimanan adalah keyakinan,
di mana keyakinan itu ternyata bertingkat-tingkat, dimulai dari keyakinan dikarenakan proses keilmuan, kita belajar, kemudian faham dan menjadi yakin dikarenakan kefahaman, itu disebut sebagai ilmu yakin. Kemudian meningkat lagi, mencoba menjalankan dalam praktek, kemudian mendapatkan bukti-bukti kebenaran akan keyakinan itu, sehingga naik kelaslah tingkat keyakinannya menjadi ainul yakin. Kalau buktinya berulang kali kita dapatkan dalam realitas kehidupan kita, maka kita menjadi hakul yakin. Nah, ternyata keimanan itu adalah proses untuk mendapatkan keyakinan itu. Jadi yang disebut sebagai iman kepada Allah misalnya, itu bukan pokoknya harus percaya Allah itu ada, Allah itu dengan segala sifatnya. Bukan. Di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya dalam ribuan ayat. Kira-kira separuh dari isi Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya. Dan itu harus difahami, harus dikaji. Allah itu satu atau banyak, itu nggak bisa diterima begitu saja. Harus dikaji, nggak masuk akal kalau Allah itu banyak misalnya. Allah itu kecil apa besar, nggak masuk akal kalau kecil, pasti besar. Besarnya lebih besar dari alam semesta, apa di dalam alam semesta, dan seterusnya. Terkait dengan Allah ketauhidan, itu yang namanya keimanan, iman kepada Allah itu adalah proses keilmuan, proses berinteraksi, proses mendapatkan bukti-bukti. Termasuk kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kemudian kepada takdir. Oke ya, ini melandasi apa yang akan kita bicarakan, bahwa takdir itu sedemikian pentingnya sesungguhnya di dalam Islam, ditempatkan sebagai bagian dari rukun iman, dan sebagai keimanan itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan keyakinan. Jadi di dalam Islam, keimanan itu dikaitkan dengan akal sehat. Allah berfirman dalam sejumlah ayat, diantaranya dalam surat Yunus ayat 99 dan 100. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukhrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia mereka menjadi orang-orang beriman semuanya? Kita fokus dulu kepada satu ayat ini. Kalau Allah menghendaki manusia ini beriman, maka beriman semuanya. Apa susahnya buat Allah? Tetapi pada kenyataannya ternyata ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang fasik, dan sebagainya. Ada orang jahat, ada orang Islam, ada non-Muslim, dan sebagainya. Kalau Allah menghendaki sesungguhnya begitu mudahnya, jadikan Islam semua, taat semua. Tetapi ternyata enggak. Allah saja tidak memaksa hamba-hambanya untuk gitu ya, seragam sama misalnya menjadi Islam semua, baik semua, dan seterusnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya? Allah saja enggak kok. Allah saja enggak memaksa-maksa kita. Kenapa kita mesti memaksa-maksa seseorang atau siapapun untuk mengikuti katakanlah pemikiran kita atau bahkan agama kita dan sebagainya? Enggak penting. Jadi itulah yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa ternyata di kalimat berikutnya digambarkan wa ma kana linafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya dalam proses keimanannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, proses keimanan adalah proses menggunakan akal sehat kita untuk mengkaji dan kemudian dijalankan, dipraktekkan supaya kita mendapatkan nuansa yang lebih tinggi dibandingkan ketika belajar teori. Misalnya ketika kita belajar teori bersepeda,
sudah tahu cara bersepeda, sudah pantatnya ada di sadelnya, kakinya ada di pedal, tangannya pegang setir, kemudian ditanya apakah sudah bisa bersepeda, belum. Dia baru akan bisa bersepeda ketika dia kemudian berjalan atau didorong supaya bergerak dan kemudian jatuh bangun, kemudian barulah dia mendapatkan skill, ya, cara bersepeda itu seperti apa. Artinya memang mendapatkan satu skill, life skill itu harus berproses. Sama dengan keimanan. Keimanan itu skill, bagian dari skill spiritualitas kita. Harus dijalankan, dipelajari dalam teori, kemudian dijalankan, dapat bukti dan seterusnya. Oke, ya, keimanan dan akal sehat tidak bisa dipisahkan. Keimanan mesti melalui jalan keilmuan, ya, yang tadi saya sampaikan di depan, ilmu yakin, memperoleh keyakinan melalui pembelajaran, kemudian ainul yakin, memperoleh keyakinan melalui pengalaman, dan hakul yakin, memperoleh keyakinan melalui pembuktian. Orang-orang yang berproses mengikuti step-step ini, fase ini, maka dia akan mendapatkan keimanan yang sangat kokoh, keyakinan yang tidak terombang-ambing oleh apapun. Oke. Nah, kita masuk lebih spesifik lagi terkait dengan konsep takdir. Konsep takdir di dalam Islam sesungguhnya adalah konsep yang motivatif dan produktif. Jadi, seseorang yang memahami konsep takdir, sesungguhnya dia justru akan termotivasi untuk menjadi lebih baik, untuk berusaha lebih keras lagi, ya, lebih produktif semestinya. Ya, nanti kita lihat di dalam informasi-informasi dari dalam kitab suci kita. Menjalani hidup menjadi lebih proporsional, kerja keras, sabar, tawakal, dan kemudian ujung-ujungnya adalah sukses dunia dan akhirat. Jadi konsep takdir sebetulnya nuansanya itu seperti itu yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Tetapi seringkali takdir ini menjadi konsep yang kontraproduktif dan kemudian digunakan sebagai excuse. Kalau gagal, kemudian ya sudahlah memang takdirmu. Nah, gitu. Ya sudahlah, nasibmu memang seperti itu. Mau diapakan pun ya memang nasibmu sudah seperti itu, takdirmu sudah seperti itu. Nah, kemudian menjadi lembek, tidak kerja keras dan habis-habisan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini memunculkan miskonsepsi, ya, atau mispersepsi terhadap konsep takdir itu. Ketika mengalami kegagalan malah kemudian menjadi alasan, sudah nasibmu, sudah takdirmu, sudahlah pasrah saja, menyerah saja, dan menjadi lembek justru dikarenakan konsep takdir. Nah, ini menjadi salah arah gitu ya. Hal-hal yang biasanya dikaitkan dengan takdir itu adalah rezeki misalnya, jodoh, kematian. Bagaimanakah sesungguhnya kita memahami soal ini? Yang pertama, terjadi salah kaprah soal rezeki misalnya. Kalau di Jawa itu ada istilah pulung melarat dan pulung sugih gitu ya. Melarat itu ya melarat miskin, sugih itu kaya raya. Pulung itu apa? Sesuatu kayak nasib begitu. Bakat, bawaan gitu ya. Kalau sudah bawaannya miskin, mau diapakan saja, ya sudahlah nggak bisa. Memang sudah pulungnya melarat, bakatnya melarat. Nah itu menjadi pemahaman yang luas dan itu sangat berbahaya sebetulnya. Sebaliknya, yang dikatakan pulung sugih, kalau sudah bakatnya jadi orang kaya, maka dia akan menjadi kaya. Kemudian ditunjuklah contoh itu loh, keluarga itu 7 turunan, nggak pernah jadi orang kaya, dia miskin terus. Sebetulnya itu bisa dipelajari.
kenapa kok misalnya generasi dari generasi ke generasi itu menjadi susah terentas dari kemiskinan? Dikarenakan memang di generasi-generasi itu ada budaya miskin. Ternyata itu ada kaitannya. Ketika seseorang kemudian memiliki budaya kemiskinan, maka sulit keluar dari situ kecuali dia mengubah budaya itu, maka dia akan bisa lepas dari situ. Apalagi sudah ditanamkan di bawah sadar, sudahlah kita ini memang keluarga miskin, ya selamanya akan miskin. Padahal banyak orang-orang sukses dari keluarga miskin yang kemudian bisa menjadi kaya karena dia keluar dari budaya miskin itu. Kenapa seseorang itu sakit nggak sembuh-sembuh misalnya? Ya karena ada ya karena di dalam bawah sadarnya sudah tertanam, saya ini sakit, nggak sembuh-sembuh, sudah begini, sudah begitu, nah gitu ya. Nah kita harus mengubah kondisi itu untuk keluar dari budaya yang menjerat kita menjadi bermasalah, bahkan diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi rezeki itu sesungguhnya bukan begitu. Rezeki itu ada kaitannya nanti dengan apa yang kita lakukan. Meskipun ada porsi-porsi yang harus kita pahami. Satu, salah kaprah soal rezeki. Yang kedua, salah kaprah soal jodoh. Ada ungkapan kalau memang jodoh, tak akan lari kemana. Ya ini kita bisa ambil contoh-contoh yang kontroversinya ya. Misalnya nih, di kalangan artis terjadilah kawin cerai. Artis A menikah dengan artis B. Kita mengatakan, oh si A itu jodohnya si B. Tidak lama kemudian bercerai. Si A menikah dengan si C. Kemudian kita berkata, oh bukan, ternyata jodohnya si A adalah C. Nggak lama kemudian dia bercerai lagi dengan si D. Nah, bingunglah kita mengatakan jodohnya dia siapa. Ya, jadi jodoh pun sesungguhnya tidak seperti itu yang seharusnya kita paham. Salah kaprah soal jodoh. Kemudian yang ketiga salah kaprah soal kematian. Benarkah kematian itu sudah ditentukan waktu dan caranya? Ya nanti akan kita lihat bahwa tidak sepenuhnya begitu. Jadi misalnya contoh konkret ya kita ambil. Bagaimana perbandingan usia harapan hidup di suatu negara? Misalnya negara-negara miskin yang terbelakang, di mana manajemen kesehatannya buruk, ya, tata kelola masyarakatnya tidak baik, di sana angka kematian bayi tinggi, angka kematian ibu melahirkan juga tinggi, harapan hidupnya rendah. Apakah kita akan mengatakan memang takdirnya negara terbelakang, negara miskin itu ya sudah begitu? Sementara di sisi yang berbeda, negara-negara yang maju, yang kaya, yang tata kelola masyarakatnya bagus, manajemen kesehatannya dan seterusnya. Kemudian kematian bayi rendah, ibu-ibu yang melahirkan juga lebih banyak yang sehat dan selamat. Kemudian usia harapan hidupnya panjang-panjang. Misalnya di Jepang, misalnya di Eropa dan sebagainya, usia harapan hidupnya 60, 70, 80, bahkan sampai ada yang 100. Dikarenakan mengusahakan ada sebuah proses untuk mendapatkan kondisi yang menyebabkan usia harapan hidupnya panjang. Nah, apakah kita mau mengatakan itu sebagai yang memang miskin takdirnya adalah usianya pendek-pendek, sedangkan yang kaya? Nah, tentu tidak begitu cara memahaminya. Nah, tentang kematian itu, sesungguhnya memang kematiannya itu sudah ditentukan bahwa makhluk yang hidup, termasuk manusia, pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian, tidak ada yang tidak mati. Tetapi kapan matinya dan bagaimana matinya, ternyata itu ada proses yang mempengaruhinya. Ada proses yang mempengaruhi. Oke, jadi secara umum seringkali 3 hal inilah yang dijadikan contoh terkait dengan takdir itu.
Bapak dan Ibu sekalian, konsep takdir yang sedemikian ini dipengaruhi oleh pendapat-pendapat klasik ya, yang kita bisa lihat dalam catatan sejarah. Misalnya ada aliran pemikiran Jabariyah dan Asy'ariyah yang mengatakan takdir itu sepenuhnya berada di tangan Allah. Manusia itu mirip wayang kulit. Jadi terserah dalangnya mau mengeluarkan wayang kulit dari kotaknya, kemudian dimainkan atau dimasukkan kotak, atau mau dibuang, atau ada dalang kontemporer ya, wayang kulitnya dipukuli sendiri oleh dalangnya, mau dibuang dan sebagainya, ya terserah dalangnya. Jadi ada yang berpendapat hidup ini sudahlah seperti wayang kulit, pasrah saja. Di dalam konsep modern itu dikenal sebagai konsep determinisme atau aliran determinisme, yaitu serba ditentukan. Bahwa hidup kita ini A sampai Z itu sudah ditentukan. Sehingga seseorang atau siapapun kita semua menurut konsep ini ya tinggal menjalani saja. Setelah A pasti B, setelah B pasti C, dan kemudian ujungnya ada di Z dan kemudian selesai. Ini adalah aliran pemikiran yang pertama. Tetapi kemudian muncullah aliran pemikiran yang kedua yang tidak sependapat dengan itu, di antaranya Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka berpendapat bahwa takdir sepenuhnya berada di tangan manusia. Jadi sebaliknya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyerahkan kehendaknya kepada manusia. Nah, terus dites katanya. Coba Anda sekarang kalau ditawari mau makan A atau makan B, bisa milih enggak? Ya bisa, aku pingin A atau pingin B. Nah, artinya kehendak Tuhan itu sudah diberikan kepada manusia. Dan seterusnya. Ya. Maka hasil itu, kata pemikiran yang kedua, bergantung sepenuhnya pada usaha manusia. Di dalam konsep modern ini dikenal sebagai indeterminisme. Serba tidak ditentukan. Artinya kita ini bisa memilih apapun untuk menjadi apapun dan sebagainya. Tetapi kalau kita kemudian mencoba proporsional dan rasional di dalam memahami realitas kehidupan ini, kita kemudian punya kesimpulan bahwa keduanya ini terlalu ekstrim. Di satu sisi mengatakan semuanya Tuhan yang menentukan dan kita tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Di sisi yang lainnya sudah diserahkan pada manusia, tidak lagi dicampur tangani oleh Tuhan, sehingga ada istilah Tuhan campur tangan dan sebagainya. Nah, ini terlalu ekstrim sehingga memunculkan pendapat aliran pemikiran yang di tengah-tengah, konsep jalan tengah yang rasional. Salah satunya dikemukakan oleh Ibnu Rushd bahwa sesungguhnya kehidupan ini berjalan secara alamiah mengikuti hukum sebab akibat. Yang kalau di dalam Islam disebut sebagai sunatullah. Ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Jadi ada yang disebut sebagai free will dan free choice. Nah, itu berbeda. Tuhan itu memiliki kehendak bebas, free will. Tetapi manusia sesungguhnya tidak memiliki kehendak bebas, melainkan pilihan bebas. Jadi ada koridor tertentu yang kita memang tidak bisa keluar dari itu. Misalnya Kang Abu tiba-tiba lahir sebagai laki-laki, saya juga. Ada yang lainnya lahir sebagai perempuan, lahir di Indonesia, kenapa kok enggak di Timur Tengah atau di Amerika atau di Arab atau di Eropa dan sebagainya. Ada koridor tertentu yang kita tidak bisa keluar dari koridor itu, tetapi di dalam koridor itu kita bisa melakukan pilihan-pilihan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Oke ya, jadi ini adalah jejak sejarah pemikiran terkait dengan konsep takdir itu. Nah, maka kalau kita coba detailkan lagi, takdir itu terdiri dari dua variabel yang disebut sebagai qadar yang pertama, dan yang kedua adalah yang disebut sebagai qada. Apa itu qadar? Qadar itu adalah ketetapan Allah
yang ditentukan di awal proses. Misalnya nih, jagat raya diciptakan Allah dengan spesifikasi desain yang tertentu. Sehingga kata Al-Quran digambarkan mereka itu tidak punya saham sedikit pun terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Nah, gitu. Allah saja yang menentukan. Nah, itu seringkali atau selalu kita melihat di dalam Al-Quran menggunakan kata qadar. Misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 2 ini. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, serta dia tetapkan spesifikasi desainnya dengan sebaik-baiknya. Faqaddarahu taqdira. Maka Allah mengkodarkan ya, takdiro dengan takdir dengan ketetapan yang sebaik-baiknya. Nanti kita lihat contohnya bagaimana Allah menciptakan jagat raya ini. Itu spesifikasi desainnya sangat kritis. Kalau tidak terpenuhi itu, maka jagat raya ini bisa tidak sustainable terjadi berlangsung sampai sekarang. Usianya sudah 13,8 miliar tahun. Misalnya nih, kalau kita lihat sejarah penciptaan jagat raya secara astronomikal ya. Jagat raya ini sedang mengembang. Nah, kenapa mengembang? Karena ternyata terdeteksi bahwa ada kekuatan ledakan yang dulu membuat jagat raya ini mengembang. Sehingga muncullah secara sederhana teori Big Bang itu. Nah, kekuatan ledakan itu sedemikian besarnya sehingga membuat dia ini terlontar ke segala penjuru jagat raya. Tetapi ternyata di pusatnya sana ada gravitasi. Nah, Anda bayangkan secara sederhana saja, ada gaya gravitasi yang menarik ke inti atau ke pusat jagat raya, tapi sebaliknya ada gaya anti gravitasi yang menolak ke arah yang sebaliknya, mengembang. Kalau seandainya gravitasi dan anti gravitasi itu tidak seimbang, misalnya terlalu besar gravitasinya sedikit saja, jagat raya ini tidak akan terbentuk, akan runtuh. Karena begitu mengembang jedar, blep gitu, ketarik lagi. Seperti kalau kita melempar batu tidak terlalu kuat, dilempar sedikit sudah jatuh ke tanah lagi. Tetapi sebaliknya, kalau anti gravitasinya terlalu besar dibandingkan gravitasinya, maka kecepatan pengembangannya ini tidak terkontrol, tidak terkendali, dan kemudian lenyaplah jagat raya yang mengembang tidak ada batas. Nah, kita bicara tentang itu saja sudah luar biasa. Itu menjadi kajian mutakhir terkait kenapa jagat raya ini terus mengembang dan sampai sekarang sustainable. Nah, disitulah Allah mengatakan faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan spesifikasi desainnya supaya terjadilah apa yang dikehendakinya. Di ayat yang lain digambarkan, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran spesifikasi yang tertentu. Wa ma nunazziluhu illa biqadarim maklum. Dalam surat Al-Hijr ayat 21. Jadi Allah menurunkan atau menciptakan segala sesuatu itu semuanya dengan qadar tertentu. Itu adalah qadar. Sedangkan yang kedua adalah qadha. Qadha adalah keputusan, ketetapan Allah seiring dengan proses. Kalau yang tadi qadar itu selalu digambarkan di awal proses. Seorang manusia memiliki bentuknya, kenapa kepalanya begini, tangannya 2, kakinya 2, jarinya 5, matanya menghadap ke depan, ya, telinganya tidak besar seperti gajah dan sebagainya. Itu ada spesifikasi desain yang Allah masukkan ke dalam DNA kita, dalam sel kita. Nah, itu adalah qadar di awal proses. Tetapi qadha itu terjadi seiring dengan proses. Misalnya diceritakan dalam surat Saba 14. Maka tatkala kami telah memutuskan kematian Sulaiman. Itu menggunakan kata falamma qadaina alaihil mauta.
Maka ketika Allah menetapkan, mengkodokkan baginya, bagi Sulaiman itu kematiannya, tidak ada sesuatu yang menunjukkan pada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Di sini menggunakan kata kodok. Proses kematian itu ternyata ditetapkan Allah tidak menggunakan kata kodar, melainkan menggunakan kata kodok. Jadi kematian itu Allah kodarkan, desainnya dimasukkan ke dalam inti selnya. Di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom, ya, pembawa sifat kita. Kromosom tersusun dari untai genetika. Untai genetika tersusun dari kode-kode DNA. Nah, kode-kode DNA itulah blueprint-nya, cetak birunya kenapa kita punya bentuk seperti ini. Kenapa rambutnya hitam, kenapa rambutnya keriting, kenapa matanya ada yang warna biru, ada yang dan seterusnya. Bahkan sampai pada sifat-sifat tertentu yang diturunkan dari bapaknya dan ibunya. Dan kemudian terkait dengan kematian adalah spesifikasi desain lifespan atau lifetime dari organ-organ tubuh kita. Misalnya jantungnya didesain oleh Allah untuk tahan 100 tahun. Nah, maka kalau kita hidup dengan baik, mengelola, memanajemeni hidup kita dengan baik, mentoklah kita bisa hidup usia 100 tahun. Karena jantungnya rusak atau ginjalnya atau ya organ-organ vitalnya. Tetapi ketika kita tidak memanajemeni hidup kita dengan baik, pola hidupnya buruk, pola makannya amburadul, ya, dan pola pikirnya juga negatif dan seterusnya, itu akan berpengaruh kepada kualitas hidup kita. Mungkin matinya 70 tahun. Atau lebih buruk lagi mungkin mati 50 tahun. Atau bunuh diri mati 20 tahun. Tetapi kalau kemudian kita maksimum, itu tidak bisa juga lebih dari 100 tahun. Kenapa? Karena di dalam DNA atau di dalam kromosom kita ada yang namanya rantai telomer. Di mana rantai telomer ini sudah didesain oleh Allah akan memendek seiring dengan pertambahan usia kita. Jadi rantai telomer itu di kromosom itu ujungnya ada seperti kalau kita lihat tali sepatu, ya. Ujungnya itu ada plastik yang mengikat supaya tidak terurai tali sepatu itu. Nah, kromosom kita itu di ujung-ujungnya ada seperti itu. Nah, menariknya ketika dia membelah, berkembang biak seiring dengan waktu, maka rantai telomernya itu memendek. Dan itu ketika mencapai 40%, sel itu kemudian bunuh diri, apoptosis namanya, bunuh diri, sehingga ya menua dan matilah gampang. Jadi Allah itu sudah menetapkan usia kita dalam desain penciptaannya mirip dengan kalau kita lihat mainan anak-anak, misalnya anak ayam yang pakai pegas itu. Diputar pegasnya, penuh, dilepaskan, kemudian jalanlah anak ayam itu bergerak, tuk, begitu pegasnya longgar, kemudian berhenti, tuk. Nah, mati. Sama. Jadi Allah mengkodarkan kehidupan kita atau mengkodarkan kematian kita, ada kapasitas usia kita, tetapi kapan matinya, bagaimana matinya, ternyata tidak ditetapkan di qadar, melainkan ditetapkan dengan qada. Qada itu adalah ketetapan seiring dengan proses yang berjalan. Oke. Di ayat yang lain lagi, maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil. Qudiya bil haq. Memutuskan seiring dengan proses. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Indonesia untuk pembebasan Palestina dan Baitul Maqdis. Saya ingin mengajak orang-orang baik, dermawan, para muhsinin untuk terus menggalang kekuatan dan support untuk saudara kita di Gaza, Palestina melalui lembaga relawan Nusantara. Bapak dan Ibu sekalian, qada itu terkait dengan kun fayakun. Nah, ini juga perlu diklarifikasi karena seringkali kita berpikir
kun fayakun itu tanpa proses. Abrakadabra bim salabim, tetapi ya pikirannya tanpa proses. Padahal secara bahasa pun kun fa yakun, jadilah, maka, atau kemudian jadilah. Sesungguhnya kun fayakun itu adalah sebuah proses. Ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah itu akan memproses seiring dengan waktu. Karena yang tidak terikat oleh proses itu hanya Allah. Di luar atau ya waktu berada di dalam dirinya. Tetapi manusia itu terikat oleh waktu. Jadi boleh saja kita berpikiran bagi Allah memang tidak ada proses. Semua sudah selesai, dimulai, berlangsung, dan selesai di dalam Allah. Kenapa? Karena huwal awwalu wal akhir. Dia itu awal sekaligus akhir, sudah selesai. Nah, kita tidak atau sangat sulit membayangkan hal itu. Tetapi bagi manusia itu ada kemarin, ada hari ini, ada esok. Karena kita berjalan di dalam waktu. Nah, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk memutuskan sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kepadanya, kun fayakun. Jadilah, lalu jadilah dia. Wa idza qada amron. Nah, itu menggunakan kata qada. Ketika Allah menghendaki urusan apapun, fa innama yaqulu lahu, maka Allah cuma mengatakan kepadanya, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Maka kita bisa mengambil contoh konkret, misalnya Allah menciptakan mangga. Apakah jeder mangganya, buah mangganya langsung ada di atas meja kita? Enggak. Ada prosesnya. Kita bisa mengambil durasi tertentu, misalnya ya dimulai dari bibit, ditanam, disirami, dikasih pupuk, sinar matahari, kemudian tumbuh, kemudian berbunga, dan kemudian berbuah. Itulah kun fayakun. Jadi kun fayakun itu sesungguhnya proses. Atau menciptakan ayam, ya dimulai dari telur, kemudian dirami, kemudian muncullah anak ayam, dan seterusnya. Itulah kun fayakun. Termasuk penciptaan manusia, termasuk penciptaan jagat raya. Sampai sekarang jagat raya ini sebetulnya sedang berproses diciptakan. Bukan cuma diciptakan di awal waktu dulu. Sampai sekarang pun masih ada bintang baru terlahir, ya, ada galaksi, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang hancur, ada yang terbentuk, dan seterusnya. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa idza qada amron, jika Allah mengqadhakan, menghendaki, menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia cuma mengatakan kun, jadilah, maka kemudian jadilah dia dalam proses waktu. Contoh qadar dalam proses penciptaan, ya tadi sudah saya singgung, penciptaan alam semesta. Allah menetapkan desain penciptaan jagat raya. Spesifikasi dinamis, gaya-gaya pembentuk alam semesta, ada gaya gravitasi, ada gaya elektromagnetik, ada gaya nuklir kuat, ada gaya nuklir lemah, gitu ya. Karena gaya-gaya inilah terbentuk jagat raya itu. Siapa yang menentukan? Tidak ada yang lain kecuali Allah. Faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan qadarnya di awal proses, dan kemudian berjalanlah proses itu. Nah, seiring dengan itu nanti Allah akan membuat qada, ya, memutuskan seiring dengan proses itu terkait dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Penciptaan alam semesta, penciptaan manusia sama, ditetapkan dalam susunan genetika. Ya, ada yang disebut sebagai genom. Genom itu adalah buku desain kita, ya, ada di dalam inti sel kita. Sudah dipetakan, kira-kira ada sekitar 3-4 miliar kode-kode genetika yang membentuk seseorang. Kenapa dia itu seperti itu bentuknya, tidak berkaki 6 atau berkaki 8, ya, bertangan banyak, tetapi ya seperti manusia. Itu karena ada desain penciptaan di dalamnya. Bahkan penciptaan berbagai peristiwa ditentukan melalui sunatullah atau hukum alam. Oke.
Nah, jadi misalnya nih, tata surya. Kenapa sih tata surya itu kok modelnya begini? Di tengahnya ada matahari yang ukurannya ribuan kali dibandingkan dengan, atau bahkan jutaan kali dibandingkan dengan bumi kita. Kenapa ada matahari di tengah dan kemudian dikelilingi oleh Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus? Kenapa bentuknya bulat? Kenapa ya bumi itu kok nggak kotak saja atau seperti itu? Yaitu dikarenakan bekerja di dalam rel sunatullah itu. Kenapa kecepatan bumi berputar pada dirinya sendiri dalam 24 jam itu sebesar sekitar 69 ribu kilometer per jam misalnya. Atau mengelilingi matahari dengan kecepatan sekitar 107.000 km per jam. Apa jadinya kalau bumi kita bergerak dengan kecepatan lebih dari 107.000 km per jam? Maka bumi kita tidak akan berada di tempatnya sekarang. Dikarenakan setiap benda yang bergerak, melingkar, dia itu memiliki gaya sentrifugal, ya, gaya lempar ke arah luar. Jadi kalau kita naik sepeda motor misalnya, di tikungan, kemudian Anda berkendara dengan kecepatan, berani nggak 100 km per jam sambil menikung? Mungkin tidak berani. Kenapa? Dikarenakan kita bisa terlempar ke arah luar. Semakin kencang putarannya, semakin besar gaya lemparnya. Nah, bumi kita kecepatannya sangat tinggi, bukan 100 km per jam, tapi 100.000 km per jam. Daya lemparnya sangat besar, tetapi tidak terlempar. Kenapa? Karena ditarik oleh gravitasi matahari. Nah, yang menarik adalah kecepatan atau kekuatan lempar itu seimbang dengan gaya tariknya matahari. Sehingga dia tidak kemana-mana. Kalau dia terlalu cepat, maka gaya lemparnya terlalu menjadi lebih besar dari gravitasinya. Tambah jauh, kemudian mencelat keluar. Tetapi kalau bumi ini bergerak dengan kecepatan lebih lambat, gaya lemparnya lebih rendah, ke arah luar, ditarik oleh matahari, maka tambah dekat, dimakan matahari. Masya Allah. Hampir 5 miliar tahun, bumi masih tetap mengorbit matahari. Ini adalah spesifikasi desain yang luar biasa. Juga terjadi pada benda-benda planet lainnya atau tata surya dengan bintang-bintang yang lain di dalam galaksi Bima Sakti, ada galaksi yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini takdir Allah, qadar Allah. Oke ya. Jadi itu adalah contoh terkait dengan qadar. Sedangkan pada manusia kita melihat bahwa Allah membuat spesifikasi desain pada sel kita sebagai cikal bakal seorang manusia. Sel telur dari seorang wanita dibuai oleh spermatozoa dari seorang laki-laki. Itu memiliki proses yang Masya Allah itu sangat menakjubkan. Detail-detailnya sangat menakjubkan. Bahwa kalau diukur ya proses pertemuannya itu kan keluar dari indung telur sebelum masuk ke rahim ya, sel telur atau ovum itu, kemudian spermatozoa, jutaan spermatozoa masuk ke dalam saluran organ reproduksi seorang wanita. Itu bisa mencari loh, jutaan spermatozoa itu berlomba-lomba dia bisa mencari, menemukan di mana sel telur itu berada. Padahal itu kemudian melewati rahim dan kemudian masih nyebrang lagi menuju ke saluran tubal fallopi namanya dan bertemulah di sana. Dan yang diterima itu hanya mungkin satu atau ya tidak banyak, bisa kalau kembar bisa 2, 3, 4. Kemudian terjadi penggabungan dan terjadi proses yang menakjubkan dan kemudian satu sel yang menjadi induk dari cikal bakal manusia itu menggelinding turun mencari tempat untuk hidup. Menggelinding turun ke rahim dan kemudian nempel di dinding rahim. Nah, di sana dia mengeluarkan akarnya, ya ari-ari, plasentanya untuk nempel di dinding rahim dan hidup di sana. Dan seterusnya membelah menjadi 2, menjadi 4, 8, 16, 32 dan seterusnya membentuk kepala, membentuk tangan. Ya ini usia beberapa minggu
seperti ini bentuknya, kemudian 3 bulan seperti ini bentuknya, 6 bulan ke atas seperti ini. Nah, ini dikodarkan oleh Allah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai merasakan ya bagaimana Allah mentakdirkan ciptaannya itu. Ada 2 yang berpengaruh di sana, qadar dan qada. Qadar diberikan atau ditetapkan di awal proses, sedangkan qada adalah seiring dengan proses. Maka contoh qada itu adalah upaya. Kalau terkait dengan alam ya, memanajemeni planet bumi. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi agar bisa mengubah qadar lewat qada menjadi takdir yang terbaik. Mengelola kehidupan manusia. Manusia juga bisa mengelola keadaannya melalui ilmu dan teknologi terhadap kesehatannya, terhadap rezekinya, terhadap tatanan masyarakat yang sejahtera dan lain sebagainya. Jadi, ini yang tadi saya katakan, Allah memiliki free will, kehendak bebas yang seluas-luasnya. Kemudian dikodarkan ya dalam bentuk qadar. Nah, Allah bisa dan manusia bisa melakukan usaha di dalam qadar, di dalam koridor qadar yang sudah ditetapkan Allah. Maka disebutlah manusia itu tidak memiliki free will, tetapi memiliki free choice. Hanya pilihan, bukan kehendak yang semau-maunya, tetapi hanya sebuah pilihan di antara koridor yang ada. Kemudian ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan sebuah ayat yang mengatakan bahwa musibah itu sudah ditetapkan sebelum penciptaan? Misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat 22 ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, ini menjadi dalil yang sering dikemukakan oleh kawan-kawan yang mengatakan bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum menciptakan kita. Jadi sudah, kita tinggal menjalani saja. Tetapi ada pemikiran lain yang berseberangan dengan itu. Dengan mengutip ayat juga bahwa Allah itu mengubah keadaan seiring dengan usaha makhluk. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini jadi terasa kontradiktif. Di satu sisi dikatakan, difirmankan oleh Allah bahwa Allah sudah menentukan semuanya itu sebelum menciptakan makhluknya, tetapi di sisi yang lain Allah mengatakan Allah akan mengubah keadaan seiring dengan usaha makhluknya. Nah, apakah ini bertentangan? Enggak. Kita memahami Al-Quran itu harus komprehensif. Harus, jadi Quran itu tidak ada ayat yang bertentangan. Yang ada adalah komplementer, saling melengkapi. Ini yang saya tulis di dalam sebuah buku judulnya Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Jadi petunjuk Allah di dalam Al-Quran itu mirip gambar puzzle ya, mainan anak-anak yang misalnya nih, gajah, gambar gajah, dipotong-potong jadi 20, diacak-acak. Terus kita disuruh nebak, ini gambar apa? Kalau kita hanya mengambil 5 potong, kemudian dicoba disusun, nggak ketemu itu gambarnya, gambar utuhnya itu nggak ketemu. Apalagi dibagi 2 kelompok. Yang kelompok 1 ngambil 5 potong, yang kelompok 2 ngambil 5 potong juga. Wah, ini bisa bertengkar. Yang 5 potong pertama dapat gambar bagian depan gajah, terus kelihatan belalainya, dia menyimpulkan gajah bentuknya seperti ular piton katanya. Yang dapat bagian belakang
Melihat ekornya, dia bilang enggak, gajah itu mirip cambuk. Tapi yang ngambil bagian lainnya lagi, mendapatkan gambar gajah itu pada kakinya, enggak seperti pohon katanya. Dapat badannya seperti tembok dan seterusnya. Bukan begitu. Memahami Al-Quran harus komprehensif, diambillah semua potongan puzzle itu, ditata dengan baik dan benar, barulah kelihatan gambar. Sama dengan takdir ini diantaranya, ini bukan bertentangan tetapi komplementer. Bahwa takdir itu memang ditetapkan di awal tetapi juga bisa diubah seiring dengan proses. Ya, ini menjadi menarik lantas. Bagaimana kita bisa memformulasikan yang seperti itu? Maka saya analogikan dengan kalkulator. Kalkulator ini menjadi analogi yang menarik untuk bisa menggambarkan takdir kita. Jadi, disinilah kombinasi ketetapan Allah itu bisa kita gambarkan bahwa Allah menetapkan, manusia mengusahakan. Kalkulator itu ibaratnya adalah Lauh Mahfuz, di mana Lauh Mahfuz itu berisi semua peristiwa yang mungkin terjadi di jagat raya dari awal sampai akhir. Sama dengan kalkulator. Kalkulator itu sudah berisi algoritma yang memungkinkan untuk menjawab semua operasi bilangan yang kita berikan. Kita lakukan, ya, kita kenakan pada kalkulator itu. 5 kali 5, jawabannya pasti ada di situ, 25. Ada cara lain nggak yang tuh dapat 25? 100 dibagi 4, ketemu 25. 30 dikurangi 5, ketemu 25. Semua operasi bilangan yang sederhana maupun yang sangat kompleks, ya, faktorial, integral, diferensial, segala macam, itu ada jawabannya di sana. Ya, jadi mirip dengan Lauh Mahfuz, apapun peristiwa yang terjadi itu ada di dalam Lauh Mahfuz. Tetapi untuk mengeluarkan takdir kita di kalkulator ini, kita harus pencet tombol. Kalau nggak dipencet tombolnya, nggak keluar takdirnya. Jadi pencet tombol itu adalah usaha. 5 kali 5 sama dengan 25. Keluar takdirnya. Jadi displaynya menampilkan takdirnya. Nah, sama. Jadi sesungguhnya kita bisa menggambarkan sesuatu yang diciptakan sebelum. Jadi digambarkan tadi, Allah sudah menciptakan atau menetapkan sebelum menciptakan makhluknya. Sama, kalau di kalkulator ini, hitung-hitungan 5 kali 5 dan sebagainya itu tadi, apakah sudah ada sebelum kalkulator ada? Iya, matematikanya sudah ada, rumusannya, aritmatikanya sudah ada, aljabarnya sudah ada. Dibikinlah formulasinya, dibikinlah rumusannya yang kemudian dimasukkan ke dalam kalkulator, ya. Kalkulatornya diciptakan kemudian algoritmanya dimasukkan ke dalam kalkulator. Jadi ini sudah ada sebelum kalkulator ada. Tetapi untuk mengeluarkan takdirnya, kita tetap harus pencet-pencet kalkulator itu supaya tampil di displaynya. Kurang lebih begitulah gambaran takdir itu, bahwa semuanya ini sudah ada di dalam Lauh Mahfuz. Tetapi untuk mendapatkan takdirnya, kita bisa melakukan pilihan-pilihan usaha yang menurunkan semua hasilnya itu dari hasanah algoritma, ya, hasanah peristiwa yang ada di dalam Mahfuz. Oke. Jadi itu analogi terkait dengan takdir. Nah, bagian yang terakhir, ada yang mempertanyakan, lantas apa perbedaan nasib dengan takdir? Nasib adalah suatu keadaan yang akan terjadi ke masa depan. Belum tentu terjadi. Yang dinamakan nasib itu gimana ya nasib kita ke masa depan, nah, gitu. Belum tentu terjadi. Tetapi takdir itu adalah suatu keadaan yang sudah terjadi. Saya terlahir sebagai laki-laki, maka takdir saya laki-laki. Bersifat final dalam skala waktu yang tertentu. Hari ini saya sehat, berarti takdir saya sehat.
Tetapi nasib saya besok apakah masih sehat? Belum tentu. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Atau sebaliknya, hari ini sakit, besok saya bisa sehat. Takdir saya ketika sudah terjadi besok, misalnya sekarang saya sakit, besok takdir saya sehat. Loh, berarti takdir hari ini dan takdir hari esok itu bisa berubah-ubah. Iya. Takdir tahun lalu, ya, tahun ini bisa berbeda. Ada takdir tahunan, ya, kita bergantung pada limit waktu yang kita pilih. Takdir tahunan, tahun lalu takdir kita kurang beruntung, ya, kurang bagus, penghasilan kita lah, kesejahteraan dan sebagainya, atau kesehatan kita. Sekarang menjadi lebih bagus karena kita telah melakukan usaha untuk mendapatkan takdir yang lebih baik di tahun ini. Atau takdir bulanan, bulan lalu kurang bagus, sekarang menjadi lebih bagus. Atau takdir mingguan, atau takdir harian, atau takdir jam-jaman, takdir menit-menitan. Semenit yang lalu saya masih begitu, semenit berikutnya saya sudah begitu. Takdir detik-detikan, sepersejuta detik, dan seterusnya. Allah senantiasa menetapkan takdir dari waktu ke waktu, mengikuti limit waktu, ya, batas-batas waktu yang mau kita amati. Terserah. Tetapi takdir terus berubah dari waktu ke waktu seiring dengan satu, qadarnya seperti apa, kemudian ditambah dengan kodok yang berjalan, maka Allah menentukan takdir berikutnya yang berbeda dengan sebelumnya. Badan saya ini berbeda dengan badan saya setahun yang lalu. Karena sel-sel tubuh saya tambah menua. Bahkan dibanding bulan lalu, badan saya ini sudah berbeda. Bahkan dibanding 1 jam yang lalu, tubuh saya ini bukan tubuh 1 jam yang lalu, sudah berbeda. Setiap saat seluruh jagat raya dan segala isinya terus berubah dari satu takdir ke takdir yang lain, di mana variabelnya di dalamnya ada qadar dan ada qada. Oke, jadi kita bisa mengubah ke masa depan terkait dengan takdir. Bagian-bagian akhir. Ya, jadi kalau takdir itu sudah terjadi, nasib adalah keadaan di masa depan kita. Misalnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Nasib, ya, yang harus kita dapatkan, kita perjuangkan dengan mengubah takdir dari satu takdir ke takdir yang lain supaya nasib kita ke masa depan menjadi lebih baik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke. Jadi poin pentingnya adalah manusia diberi kebebasan, tapi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ini ada ayat yang menarik sebagai bagian-bagian akhir, ya. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina. Bagi siapa saja di antara kamu yang berkehendak maju atau mundur, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi luar biasa. Allah memberikan kebebasan dalam batasan koridor tadi. Mau maju boleh, mau mundur boleh, mau jadi orang baik boleh, jadi orang jahat boleh, jadi kriminal boleh, jadi muslim boleh, jadi non-muslim boleh. Terserah. Karena kita diberi pilihan oleh Allah. Tetapi kullu nafsin bima kasabat rahim. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, maka ada ayat yang lain lagi yang mempertanyakan malakum kaifatahkumun. Kenapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Itu dipertanyakan pada kita. Jadi nggak bisa kita ini menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah apalagi. Nggak bisa. Kenapa kamu berbuat begitu? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Jadi itu dikaitkan dengan usaha kita.
Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian menjadi semakin jelas bahwa Allah, oke, habis ya. Ya, ini bagian yang terakhir. Menjadi semakin jelas bahwa sesungguhnya Allah menetapkan di awal dengan qadarnya, kita bisa melakukan perubahan dengan qada yang akan ditetapkan juga oleh Allah berdasarkan usaha kita, dan kita dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan berproses di dalam kehidupan kita. Saya kira begitu Kang Abu ya. Saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Agus, paparannya sangat insightful gitu ya, terutama buat saya tadi yang paling jelek dan dapat banget tuh tentang analogi kalkulator Pak Agus, itu very clear banget, terima kasih, itu memudahkan dan sangat-sangat sangat-sangat easy gitu ya untuk memaknai bahwa kalkulator adalah sebagai lauhil mahfuznya, memencetnya adalah usahanya, displaynya adalah takdirnya. Itu saya rasa memudahkan gitu, karena kan bahasan ini tuh perennial gitu ya, bahasan ini tuh never ending story gitu. Orang ngomong di level Jabariyah ya begitu gitu ya, ada juga yang nggak setuju di levelnya Mu'tazilah juga ya begitu juga gitu. Dan yang menarik gitu ya, dan disitulah serunya hidup, di mana berbagai pendapat dan berbagai sudut pandang juga penting gitu, dan ya berbeda belum tentu salah gitu. Tapi malam hari ini mendapatkan insightful yang saya rasa ini penting untuk kita renungkan gitu. Terima kasih Pak Agus. So teman-teman, Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif, kalau ada yang mau mengapresiasi, bertanya boleh raise hand atau lewat chat, silakan gitu ya. Nah, sebelum ke teman-teman ini yang udah masuk banyak Pak Agus, tapi saya ingin menggali dulu sedikit gitu. Oke. Kalau kita berbicara tentang ya kebenaran gitu ya, bahwa kan semuanya dinamis gitu ya, bahwa kun fayakun juga berarti kan dinamis gitu ya. Artinya apa? Ya nggak ada yang benar gitu, dalam artian pengetahuan saya hari ini bisa dalam tanda petik basi besok pagi, sama seperti Pak Agus tadi mengatakan bahwa tubuh ini yang sekarang udah bukan yang 1 jam lalu, bahwa semuanya juga sudah berganti gitu intinya. Nah, dengan kedinamisan itu juga kun fayakun juga justru saya melihatnya bahwa ya Tuhan mengajarkan bahwa mencari kebenaran itu adalah dinamis, bahwa nggak ada absolute truth gitulah kira-kira. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Agus, dengan kedinamisan ini kan juga terus ada yang mengalir gitu ya. Sementara mengalir atau tidak juga pilihan yang akhirnya jadi banyak bentrok, berbeda pendapat dan seterusnya gitu. Nah, gimana kita menyikapi tentang kedinamisan ini dengan hal yang mengalir gitu ya. Sementara ada takdir sama ya kodok-kodar lah, bahwa ya saya sih udah begini gitu misalkan. Sudah ditakdirkan begini gitu, padahal kan semuanya tuh harus dinamis kan. Berarti kan kita harus punya will untuk mau berselancar, mengalir, dan ya dalam tanda petik untuk selalu bertumbuh lah gitu kira-kira. Tips and tricksnya gimana sih Pak Agus? Silakan. Baik. Ya, kebenaran mutlak itu kan hanya Allah saja. Selebihnya kan kebenaran relatif. Kalau kemudian ini di breakdown atau diturunkan diturunkan menjadi kebenaran di dalam petunjuk Al-Qur'an, dan kemudian yang lainnya adalah kebenaran realitas yang ada di dalam kehidupan. Nah, apakah Al-Qur'an itu kebenaran mutlak? Ya. Tetapi ketika Al-Qur'an itu dibaca, kemudian ditafsiri oleh ahli tafsir A, yang kemudian bisa berbeda dengan ahli tafsir B, bisa berbeda dengan ahli tafsir C, dan seterusnya, menjadi relatif. Dikarenakan keterbatasan orang yang berusaha memahami kebenaran mutlak yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga tafsir terhadap kebenaran mutlak itu menjadi relatif seiring dengan background, kemampuan, keilmuan, dan sebagainya dari si ahli tafsir ini. Maka tidak ada ahli tafsir yang berani mengatakan, maksudnya Allah itu seperti yang saya katakan ini. Wallahu a'lam bishawab gitu. Hanya Allah yang tahu yang sebenarnya. Kita ini cuma menafsiri. Namanya saja tafsir. Kira-kira maksudnya itu begini. Ya. Jadi satu, kebenaran mutlak di dalam Al-Qur'an itu benar adanya, tetapi begitu diturunkan, ditafsirkan menjadi relatif. Jadi jangan dipermasalahkan, jangan menjadi sebuah masalah bahwa akan terjadi perbedaan terhadap tafsir Al-Qur'an, tetapi ada koridor kebenarannya di sana. Nah, kemudian salah satu parameternya untuk memahami kebenaran atau membuktikan kebenaran, itu Allah menurunkan fakta kebenaran yang kedua di alam semesta. Jadi fakta alam semesta itu kebenaran mutlak.
Tetapi begitu ditafsiri menjadi science, menjadi ilmu apapun gitu ya, katakanlah yang lebih jelas itu karena objektif adalah science, maka kebenaran mutlak jagat raya atau alam semesta itu menjadi relatif, sehingga teori itu bisa berkembang terus. Teori yang hari ini terasa benar, kemudian ternyata kurang begitu, diperbaiki menjadi teori yang lebih baik, dan seterusnya. Tetapi kita merasakan ada derajat kebenaran yang sudah kita peroleh karena kita kemudian mendapatkan manfaatnya di situ sesuai dengan kondisi yang menyertai yang terus berubah juga. Jadi menarik, memang kehidupan ini terus berubah. Misalnya nih contoh gampang, ketika kita bicara kejujuran, apakah kejujuran itu benar? Ya benar. Tapi kejujuran yang derajatnya seperti apa? Dan kemudian dengan derajat kejujuran yang berbeda-beda, derajatnya itu kita mendapatkan manfaat yang berbeda-beda. Keadilan, yang bagaimana sih adil itu? Wah, kita terus mencari itu. Berbagai pakar hukum ya terus melakukan eksplorasi yang namanya adil seperti apa. Tetapi terus akan berbeda dan kemudian tapi kita mendapat manfaat. Ini loh, keadilan yang seperti ini manfaatnya begitu. Yang begini, keadilannya lebih besar lagi manfaatnya. Maka kaitannya ketika kita belajar di fikih itu kan dikaitkan dengan manfaat dan madarat. Ketika manfaatnya lebih besar dari madaratnya, ya maka kita melakukan itu. Tapi tidak ada manfaat 100%, mudarat 0% itu nggak ada. Selalu ada sekian persen manfaat, sekian persen madarat. Termasuk apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu tidak mutlak. Tapi selalu disertai dengan kondisi. Dilarang minum khamr, gitu, karena manfaatnya atau madaratnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Dilarang ini. Itu sesungguhnya kembali kepada cara memilihnya adalah manfaat dan madarat. Oke ya Kang, mudah-mudahan menggambarkan bahwa kebenaran mutlak ya hanya Allah, sementara begitu kita turunkan menjadi di level kemanusiaan semuanya menjadi relatif. Jadi tidak perlu kemudian mengklaim dirinya yang paling benar, ya ayolah kita ambil mana yang paling banyak manfaatnya dan kemudian kita singkirkan atau kita minimize madaratnya. Oke, terima kasih Pak Agus. Jawabannya beautiful, indah. Terima kasih Pak Agus. Nah, berkaitan sama takdir balik lagi ya, ada kalimat atau saya pernah baca bahwa kita ini dikasih karakter based on genetik misalkan. Jadi kalau karakternya kayu ya pahatlah untuk menjadi kursi yang baik gitu. Ketika bahan bakunya kayu ya nggak bisa jadi cermin gitulah kira-kira. Nah, apakah si karakter atau ya basic design kita sebagai manusia itu sudah juga bagian dari takdir bahwa ya kalau saya kayu ya kayu, kalau orang lainnya plastik ya plastik dalam tanda petik gitu ya. Dan apakah itu bisa ada perubahan dengan sesuai dengan 13.11 tadi bahwa ya usaha juga bisa merubah sesuatu gitu. Nah, gimana pandangan Pak Agus tentang karakter dan pembawaan ini gitu? Silakan. Jadi ada yang disebut sebagai talenta, yang setiap orang berbeda-beda sesuai dengan blueprint-nya itu. Memang, nah kita untuk mendapatkan kesuksesan harus memahami itu. Jadi ada takdir yang bersifat universal, ya global, tetapi ada talenta yang diberikan secara khusus. Dia ini talentanya di bidang seni, yang ini adalah matematikawan, yang itu adalah politikus, yang itu adalah dan sebagainya. Nah, kita akan menemukan kesuksesan hidup ini di dunia wal akhirat ketika kita memadukan itu antara takdir bawaan universal kita yang dipadukan dengan talenta itu. Kalau itu ketemu, maka kita ketemu relnya, ketemu passion kita untuk menemukan ya jati diri kita dan kemudian kita sukses di sana. Nah, takdir itu bersifat umum, universal, tapi talenta bersifat khusus. Nah, jadi kembali kalau takdir itu mungkin mengarahnya ke fitrah yang dasar ya. Jujur, ikhlas, ya itu semua harus dilaksanakan karena itu adalah bersifat fitrah. Kalau itu kita tabrak, maka kita akan memunculkan masalah. Orang yang tidak jujur masalah, orang yang tidak adil masalah, orang yang dan seterusnya bermasalah, itu fitrahnya. Tetapi talenta ini bersifat sangat khas. Jadi perpaduan keduanya itulah yang akan memunculkan kesuksesan. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini saya checklist masih banyak Pak Agus, tapi pertanyaan dari teman-teman juga udah mulai banyak banget. Jadi saya langsung ke pertanyaan teman-teman. Ini ada yang menarik dari Mas Gowik. Pertanyaannya gini.
apakah hal-hal yang terjadi itu juga disebut takdir? Karena ini berkaitan dengan banyak hal yang sudah terjadi yang kita sesali. Bagaimana yang mengikhlaskannya? Mungkin ada sesuatu yang terjadi nggak sesuai, apakah itu takdir dan gimana tuh untuk rilis dan mengikhlaskan bahwa ya itu udah takdirnya Allah gitulah kira-kira. Silakan. Oke, pada prinsipnya sesuatu yang sudah terjadi yaitu takdirnya. Tetapi kita diberi keleluasaan oleh Allah untuk mengubah itu. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau soal penyesalan itu berbeda lagi gitu ya. Allah mengatakan bahwa hanya orang-orang kafir yang ingkar, yang menyesal apalagi berputus asa. Putus asa, ya. Tidak, bagi seorang muslim itu diberi banyak jalan, bahkan diberi motivasi-motivasi yang sudah terjadi ya sudahlah. Kita tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, tetapi kita bisa mengubah untuk next-nya. Hari ini kita sial atau kita jatuh, kita rugi, kita apapun ya, ketemu musibah dan sebagainya, kita bisa melakukan perubahan itu. Nah, sikap itulah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi ya sudah, ikhlaskan, relakan, karena sudah terjadi, kita tidak akan pernah bisa mengubah itu. Yang bisa diubah adalah apa yang akan terjadi. Sehingga Allah mengatakan, misalnya nih salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur qaddamat ligot itu ya Pak? Ya, jadi lihatlah apa yang terjadi sekarang untuk mendapatkan esok yang lebih baik. Jadi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur, gimana kalimatnya agak lupa sedikit. Tapi poinnya adalah lihatlah hari ini untuk mendapatkan hari esok yang lebih baik. Jadi poin pentingnya ada di situ, bahwa yang sudah terjadi biarlah terjadi, tetapi kemudian Allah memberikan motivasi bahwa esok hari itu bisa kita usahakan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Saya kira di situ poinnya. Oke, terima kasih. Ya inti bisa mengikhlaskan atau tidak, mengerti aja bahwa semua takdir adalah realitas yang pasti terjadi dan ya itu yang terbaik kali ya, Pak Agus ya. Oh iya, jadi takdir yang disebut terbaik itu kan gini, takdir hari ini itu kan qadar awal yang sudah bercampur dengan qada, proses yang terjadi. Itulah yang terbaik saat itu. Kalau kemudian kita bisa mengubah qadanya, meningkatkan kualitas kita, ya kepantasan kita, usaha kita, bahkan doa itu adalah bagian dari ikhtiar, maka kita akan mendapatkan takdir yang pasti lebih baik. Jadi sesungguhnya alam itu kan punya pola yang disebut sebagai sunatullah. Kalau di teknik ya, saya karena background teknik. Kalau kita menciptakan sebuah mesin proses dari bahan menjadi barang jadi, maka bagi seorang engineer itu adalah bagaimana memenuhi semua variabel proses supaya bahan baku bisa menjadi produk yang kualitasnya sudah, spesifikasi desainnya sudah ditentukan. Jadi poin pentingnya adalah memenuhi variabel proses itu. Kalau semua parameternya terpenuhi, pasti hasilnya A. Tapi kalau variabelnya tidak terpenuhi, maka bisa A-1, A-2 dan seterusnya atau gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang didesainkan itu. Sama dengan hidup ini. Kalau kita memenuhi semua variabel proses sunatullah itu, maka hasilnya tidak akan meleset, tidak akan pernah berbohong hasilnya. Atau ujung-ujungnya misalnya tidak akan pernah terjadi orang yang pantasnya di neraka masuk surga. Seperti tidak akan terjadi orang yang pantasnya di surga masuk neraka. Itu semuanya adalah karena memenuhi, Allah tidak akan menganiaya hambanya sedikit pun. Ya, sehingga ada ayat begini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum terbukti perjuanganmu dan belum terbukti kesabaranmu. Gitu ya. Jadi tidak akan pernah tertukar orang yang jahat masuk surga, itu enggak ada. Orang yang baik untuk masuk neraka enggak ada. Jadi hidup ini kan memenuhi itu saja kan, memenuhi fitrah dan variabel proses itu supaya hasilnya ya seperti itu. Tidak akan berubah sunatullah.
Makanya mungkin kalau ada statement bahwa life is ongoing proses ya diproses gitu ya, karena hasil dengan spesifikasi. Poin pentingnya ada di proses kan. Yes. Jadi jangan kemudian hanya berorientasi pada hasil, kemudian Machiavelli gitu ya, segala dilakukan untuk mendapatkan hasil. Kaya dan kaya itu berbeda dikarenakan prosesnya. Oke. Kan gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Agus, sangat mengkonfirmasi. Oke, ini ada 2 pertanyaan dari raise hand, jadi saya satuin dulu pertanyaannya, boleh langsung direct ke pertanyaan dari Mas Adri sama ini namanya ya, Mbak atau Ibu Ami ya, jadi langsung ke pertanyaan, saya kumpulin dulu jadi Pak Agus nanti bisa langsung jawab. Oke, Mas Adri silakan, Kang Adri. Ya, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana takdir itu dikaitkan dengan peran kita dalam hidup? Karena saya melihat apakah yang terjadi, misalnya seperti kasus seorang Sambo, dia sudah mendapatkan semuanya, pangkat, keluarga yang sakinah, istri yang cantik, anak-anak yang baik, dan sebagainya. Ternyata dia ujung-ujungnya membunuh. Apakah ini termasuk takdir? Nah, peran dia apa sebagai peran dia apa dengan dikaitkan dengan takdir ini? Itu yang pertama. Yang kedua, transgender, Pak Agus. Ada orang yang dilahirkan sebagai laki-laki, tapi ternyata dia itu ingin menjadi perempuan dan sampai merubah, mohon maaf nih, alat kelaminnya gitu. Nah, apakah ini termasuk merubah takdir itu? Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Menarik nih pertanyaannya dari Mas Adri. Yang pertama tentang peran, yang kedua ada kaitannya dengan transgendernya. Wah, ini panjang sih ceritanya ya, yakin. Nggak mungkin bicara 5 menit, tapi it's okay ya, mudah-mudahan ada insight. Oke, yang berikutnya nickname-nya Ibu atau Mbak Ami Subianto, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat malam Pak Agus. Saya hanya ingin mengkonfirmasi aja ya, sesuai dengan saya berproses selama ini dan sesuai dengan pemahaman saya berdasarkan level kesadaran yang sudah saya capai sampai saat ini. Menurut yang saya pahami berdasarkan pengalaman ya, bahwa kehidupan ini segala sesuatunya itu semuanya hanya tentang level pemahaman atau level kesadaran kita. Karena dulu saya berpikir untuk mengubah diri, untuk mengubah apa yang saya inginkan itu rasanya sangat sulit sekali. Semuanya serba berantakan dan seperti melawan arus. Saya jungkir balik nggak karuan lah pokoknya gitu kan. Begitu saya mulai memulai perjalanan ke dalam, mulai mengenali diri sendiri dan mulai memahami sedikit demi sedikit tentang apa itu saya itu, bagaimana cara kerjanya, sunatullah itu apa. Jadi, kemudian saya menemukan bahwa mulai lebih mudah untuk mencapai apa yang saya inginkan gitu, dan usahanya pun nggak terlalu harus yang kerja keras banget gitu loh, nggak seperti dulu. Nah, tapi setelah mengalami itu semuanya, setelah kemudahan demi kemudahan saya alami, tapi pada akhirnya saya merenung balik lagi bahwa Allah itu Dia yang awal dan Dia yang akhir. Ada kalimat yang seperti ini: jika Allah ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, maka Dia akan membisikkan atau menggerakkan hambanya itu untuk berdoa atau membenamkan suatu pemahaman tentang bagaimana cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Jadi kembali lagi bahwa semuanya itu Allah gitu. Semuanya itu Allah yang memulai dan Allah juga yang mewujudkan semuanya gitu. Tapi aku harus mengalami dulu proses demi proses untuk mencapai kesadaran demi kesadaran selama menyaksikan segala sesuatu mahakaryanya di dunia ini. Mungkin itu saja dari saya, konfirmasinya dari Pak Agus seperti apa untuk pemahaman saya ini. Terima kasih Pak Agus, Mas Abu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Jadi mungkin yang kedua dari Bu Ami ini mungkin Pak Agus boleh memberikan apresiasi. Jadi yang pertama dari Mas Adri tentang takdir dan peran hidup, dan gimana tuh dengan case yang transgender lah misalkan gitu. Monggo Pak Agus. Ya, baik. Jadi takdir dikaitkan dengan upaya manusia. Kadang-kadang kita sudah melakukan bla 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 gitu ya, tetapi tidak seperti yang kita maui dan sebagainya. Ya memang kalau dikaitkan dengan firman Allah ya, supaya kita dapat campurannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah atau tidak mengubah itu ada di tangan Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia melakukan sebuah perubahan. Jadi memang yang mengubah atau tidak mengubah itu di tangan Allah. Ini mungkin nanti juga ada kaitannya dengan yang pertanyaan yang ketiga tadi. Mengubah dan tidak mengubah itu di tangan Allah, tetapi Allah menilai itu dikaitkan dengan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, usaha yang kita lakukan. Sehingga dalam ungkapan umum ya, manusia yang berusaha, Allah yang menentukan, kan gitu. Jadi kita tidak pernah bisa menentukan hasil, karena kita ini kemampuannya hanya mengusahakan supaya tercapai hasil itu dengan cara memenuhi semua variabel prosesnya. Nah, ketika kemudian variabel proses itu tidak terpenuhi, maka hasilnya ya akan sesuai dengan hasil variabel yang tidak terpenuhi itu. Tetapi ketika kita bisa memenuhinya, maka kita akan mendapatkan sesuai seperti yang memang hasil yang terpenuhi proses itu. Jadi Allah itu melihat kita dan mungkin akan berbeda dengan kita melihat katakanlah proses Sambu tadi yang dijadikan contohnya. Kita melihatnya sudah begini, sudah begitu, kok hasilnya ke sana. Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam benaknya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang menjadi proses dalam hidupnya. Karena tidak ada sunatullahnya mengarah ke A tetapi hasilnya B, itu tidak akan terjadi. Ketika orang mendapatkan B itu pasti karena memang sunatullahnya atau proses yang dia alami adalah di dalam sunatullah yang mengatakan dia ke B. Jadi itu adalah terkait dengan peran tadi. Yang kita lakukan itu ternyata mengarahkan kita menuju kepada suatu hasil yang memang sesuai dengan proses yang terjadi. Dan semua itu Allah yang menentukan atau menetapkan. Tapi Allah tidak menganiaya hambanya sedikit pun, kan gitu ya. Satu. Yang kedua terkait sekaligus kita kembangkan ke transgender itu. Lagi-lagi Allah membiarkan atau memberi pilihan kepada kita untuk mengubah takdir kita. Seseorang ditakdirkan sebagai laki-laki, kemudian pingin jadi perempuan. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Wong tadi ayatnya mengatakan liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa saja di antara kalian mau maju kayak mau mundur kayak nafsim bima kasabat rohina, setiap diri bertanggung jawab atas hasilnya, atas apa yang dia lakukan. Boleh mengubah menjadi perempuan, kemudian datang ke dokter, sulih hormon. Karena memang tubuh manusia ini kan ada kadar laki-laki dan perempuannya. Ya, mekanisme hormonalnya kalau banyak dominan perempuan, maka dia akan memunculkan sifat-sifat keperempuanan. Tetapi seorang laki-laki disulih hormon perempuan, kemudian dia bisa hilang itu atau melemah sifat-sifat kelaki-lakiannya dan kemudian bergeser ke arah sifat perempuan, terus ditambahi bedah plastik, mengubah organ reproduksinya dan seterusnya, ditambahi lagi datang ke pengadilan untuk mengubah statusnya, tadinya laki-laki menjadi perempuan, maka berubahlah takdirnya dari awalnya laki-laki menjadi takdir perempuan. Bahwa hasilnya tidak memuaskan ya karena dia mengubah fitrahnya bikinan Allah dibandingkan bikinan manusia. Kemudian bertambah dengan usia, morat-marit lah wajahnya, morat-marit lah organ reproduksinya dan sebagainya bahkan sampai ke psikologisnya itu akan mengalami masalah-masalah. Kenapa? Dikarenakan memang ada pola sesungguhnya, ada sunatullah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau kita tuju.
Jadi pada prinsipnya Allah memberikan kebebasan kepada kita semua untuk mencapai takdir kita, mengubah dari takdir satu ke takdir yang lain. Poin pentingnya adalah takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi seiring dengan proses. Takdir kemarin bisa kita ubah takdir hari ini, bisa takdir hari esok, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini ada kaitannya pertanyaan ini. Jadi sesuai dengan level kesadaran ya dari Ibu Ami. Iya, takdir terbaik kita itu adalah ketika kita memenuhi semua variabel tadi. Ketika kita ini kan begini, sampai ini dijadikan syahadat kita ya, la ilaha illallah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalau kita ini mau sukses, ikutilah ini. Kegagalan atau keterbatasan itu dikarenakan kita menonjolkan ego kemanusiaan kita dan kemudian meninggalkan Allah, padahal Allah itu yang mengetahui segalanya, bahkan Maha Pemurah, Maha Pengasih dan sebagainya. Tetapi dikarenakan kita mungkin disebut Bu Ami level kesadaran, baru pada level kesadaran yang sangat egoistik, yang kita mengira bahwa dengan apa yang kita miliki kita bisa melakukan semuanya gitu. Ternyata enggak. Kenapa? Karena semakin sombong, semakin tidak waspada, semakin memunculkan masalah dan sebagainya. Jadi kalau kita mau sukses, itu justru meniadakan ego atau merendahkan ego dan menghadirkan Allah yang maha tahu, maha bijaksana, maha berkuasa, maha berkehendak, maha segala-galanya itu. Semakin kita rendahkan, kemudian kita bisa merasakan pola yang ada di alam ini. Kayak begini loh, orang yang terlibat masalah, terikat oleh sebuah masalah, itu kan semakin tidak waspada. Pemain sepak bola itu kalah pinter, kalah waspada dibandingkan penonton. Jadi penonton itu tahu, itu harusnya bola itu ke sana, ke situ, karena dia tidak terlibat di dalamnya. Semakin orang itu terkungkung kacamata kuda pada masalahnya, maka dia semakin tidak waspada. Seperti Sambo kemudian menjadi, padahal dia itu kan polisinya polisi misalnya gitu ya. Dia harusnya tahu bahwa skenario yang dibikin di awal itu pasti orang lain melihatnya itu janggal itu dan sebagainya. Tetapi ketika dia terkungkung di dalam masalah itu, kewaspadaannya hilang dan kemudian memunculkan banyak kejanggalan yang dianggapnya itu adalah sudah sempurna. Nah, jadi semakin kita tidak memiliki, kita diperintahkan, diajari untuk membuat jarak dari masalah. Sabar, ikhlas, ya, rela berkorban, dan ya itu sesungguhnya adalah kita ini kemudian mencoba melepaskan, tidak terkungkung oleh masalah itu, sehingga dikatakan oleh Allah, innallaha ma'as-sabirin. Orang kalau sabar, maka Allah akan bersama dengan dia, karena tiba-tiba pertimbangannya itu menjadi menjadi waspada, menjadi ya tidak tergesa-gesa, kemudian menjadi luas, menjadi lebih bijak, menjadi tahan uji dan seterusnya. Yang itu menjadi variabel bagi kesuksesan seseorang. Jadi saya kira secara umum begitu keadaannya. Ketika kita bisa meningkatkan level kesadaran kita, meniadakan kepentingan-kepentingan yang sempit menjadi kepentingan yang semakin besar, bahkan seperti yang diajarkan Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang sangat luas begitu, tiba-tiba kita bisa melihat pola yang ada di hadapan kita, di dalam kehidupan kita. Oh, ternyata nggak gitu, radarnya menjadi tajam gitu ya. Ternyata nggak gitu-gitu banget. Dulu kayaknya saya harus begini. Nggak gitu. Lubangnya nggak di situ, pintunya nggak di situ. Tetapi pintunya di sebelah sini. Nah, gitu. Saya kira ya saya sepakat dengan Bu Ami, seiring dengan level kesadaran itu, maka kita akan bisa melihat bagaimana atau apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Agus. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Agus. Ini luar biasa ya, insight-nya asik sekali. Pertanyaan masih banyak sebetulnya, cuman ini kita udah overtime Pak Agus, udah 21.05, jadi mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang belum bisa disampaikan. Saya rasa insya Allah satu waktu nanti Pak Agus akan kembali. Pak Agus jangan bosan-bosan ke sini. Mudah-mudahan kita bisa selalu belajar sama Pak Agus. So terakhir sedikit aja Pak Agus, final statement silakan.
Ya, sesuai dengan judulnya mengubah takdir. Janganlah kita ini menyerah pada takdir yang sudah terjadi. Karena Allah memberikan ruang kepada kita untuk mengubah takdir yang sudah terjadi itu menjadi takdir yang lebih baik berikutnya. Dengan cara berikhtiar dan bermohon kepada sang penentu takdir itu, yaitu Allah Azza wa Jalla yang maha pemurah dan penyayang kepada kita semua. Saya kira itu. Terima kasih, bagus. Sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk Bagus. Bagus, sehat-sehat selalu. Tetap semangat untuk selalu menginspirasi. Dan dengan final statement tadi, saya rasa melengkapi ya perjumpaan kita tentang mengubah takdir. So, intinya adalah life is still ongoing proses. Jadi, nggak usah terlalu fokus ke hasilnya. Yuk, kita berproses sebaik-baiknya karena ya semuanya dinamis, semuanya mengalir gitu. Mari kita nikmati kedinamisan dan mengalir ini dengan selalu open minded, open heart, dan yang paling penting adalah nggak usah terlalu banyak untuk menilai orang lain sih, saya rasa itu yang paling penting. Oke teman-teman ibu dan bapak dimanapun berada, semoga malam hari ini kita bisa berdamai dengan takdir kita, bukan hanya menyerah tetapi make it better. Terima kasih atas kebersamaannya.